Bab 2571. Charlie? Warnia mendengar pertanyaan Nanako, dan kemudian melihat matanya yang besar penuh dengan harapan. Dia tidak bisa menahan perasaannya sedikit pun. Sepertinya perasaan gadis kecil ini terhadap Charlie benar-benar dalam di tulangnya, tapi dia tinggal di Jepang sebagian besar saat ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan di masa depan. Segera setelah itu, dia memikirkan dirinya sendiri lagi, dan mau tidak mau diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Saya melindungi dia dengan emosi, jadi mengapa saya tidak sama? Meskipun Charlie dan aku tinggal di kota yang sama, dia telah menikah. Saya biasanya berpikir tidak mudah untuk bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, dia benar-benar menghela nafas dan berkata kepada Nanako, aku belum benar-benar melihat Charlie akhir-akhir ini. Terakhir kali saya melihatnya adalah saat saya pergi ke rumah Aosue untuk makan malam. Nanako mengangguk kecewa, dan menghela nafas. Ya, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lebih banyak kali ini. Warnia bertanya dengan heran, apa kau tidak memberitahunya kali ini? Nanako menggelengkan kepalanya, aku belum memberitahunya. Warnia buru-buru berkata, mengapa kamu tidak memberitahunya sebelumnya? Apakah Anda ingin saya meneleponnya sekarang dan mengundangnya makan malam di rumah pada malam hari? Nanako berkata dengan malu-malu, aku sebenarnya ingin memberi Charlie kejutan. Setelah itu, dia melihat ke arah Warnia dan bertanya dengan penuh harap, Sister Warnia, bisakah aku merepotkanmu dengan sesuatu? Warnia tersenyum tipis dan bertanya padanya, apakah kamu ingin aku menelepon Charlie dan mengundangnya untuk makan di rumah tanpa memberitahunya bahwa kamu telah tiba di Aurous Hill? Iya. Nanako berkata dengan semangat, Sister Warnia, bisakah kamu membantuku? Nyatanya, Warnia sendiri, seperti Nanako, sudah lama terpikat pada Charlie. Jadi, dalam analisis terakhir, kedua orang itu sebenarnya adalah saingan cinta. Hanya saja Nanako beberapa tahun lebih muda dari Warnia, dan dia cantik dan imut. Sekarang dia sangat menantikan Warnia dan matanya bersinar, yang membuat Warnia merasa kasihan. Melihatnya jatuh cinta, gadis kecil yang imut ini, Warnia benar-benar tidak tahan untuk menolak, jadi dia berkata tanpa daya, yah, karena kamu sangat ingin mengejutkannya, maka aku akan menipunya untuk pulang. Bagus. Nanako sangat bersemangat, dia berkata dengan semangat, terima kasih Sister Warnia. Terima kasih banyak. Warnia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia harus mengakui bahwa gadis kecil Jepang ini begitu genit sehingga dia tidak bisa menahan diri sebagai seorang wanita. Jadi, dia harus mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie sibuk di kebun sayur rumah kaca di rumah. Tong kompos yang dibuat oleh Claire bertahun-tahun yang lalu hampir membusuk. Pupuk organik yang terbuat dari daun sayur, dan limbah dapur ini berwarna hijau dan bebas polusi sangat cocok untuk menanam bunga dan sayuran di rumah. Awalnya, Charlie dan Claire bekerja bersama di rumah kaca di rumah, tetapi sekarang Claire mengambil alih proyek renovasi Embran Group dan sangat sibuk setiap hari, jadi Charlie berinisiatif untuk mengurus semua ini. Saat sibuk memupuk, ponselnya terus bergetar di sakunya. Charlie mengeluarkan ponselnya. Melihat bahwa itu adalah panggilan Warnia, dia menyambung dan bertanya, Warnia, apakah kamu ada hubungannya denganku? Tuan Wade, Warnia melirik Nanako dan buru-buru berkata, saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu untuk datang ke rumah saya untuk makan malam ini. Charlie telah mengetahui dari Isak bahwa Ito Takehiko akan tinggal di Shangri-La hari ini, jadi dia berspekulasi bahwa Nanako pasti akan pergi ke rumah Warnia. Kali ini Warnia menelepon untuk mengajaknya makan malam. Diperkirakan dia mungkin bersama Nanako. Bab 2572. Namun, Warnia tidak secara tegas mengatakan di telepon bahwa Charlie tidak baik untuk secara langsung menunjukkan bahwa dia mengetahui situasi tertentu, jadi dia berpura-pura ingin tahu dan bertanya, mengapa kamu meminta saya untuk makan malam? Warnia buru-buru berkata, benar. Kakek berkata bahwa saya belum memiliki kesempatan untuk mengundang Anda untuk duduk di rumah baru-baru ini, jadi dia ingin saya bertanya apakah Anda punya waktu untuk datang ke rumah Anda untuk makan malam-malam ini. Charlie tidak menyangka bahwa pernyataan Warnia ternyata adalah Tuan Song ingin mengundangnya makan malam, dan tidak pernah menyebut Nanako. Diperkirakan Nanako ingin mengejutkannya. Memikirkan Nanako yang cantik dan murah hati, lembut dan pendiam, Charlie pasti sedikit merindukannya, dan untuk sementara,
adegan berjalan bersamanya di malam bersalju di Kyoto muncul di benaknya. Setelah beberapa saat merenung, Charlie berkata kepada Warnia, berpura-pura bingung, karena itu undangan bapak tua, saya tidak bisa menolaknya. Tolong beritahu dia, saya akan lewat malam ini. Melihat janji Charlie, Warnia berkata dengan gembira, hebat, apa aku harus mengantarmu untuk menjemputmu? Charlie tersenyum dan berkata, jangan repot-repot, ayah mertuaku kebetulan ada di rumah, dan aku akan menyetir mobilnya sebentar lagi. Baik. Warnia berkata dengan gembira, kalau begitu saya akan menunggu di rumah sampai Tuan Wade datang. Warnia mengucapkan selamat tinggal pada Charlie, dan kemudian mengakhiri panggilannya. Nanako yang sudah menari dengan penuh semangat, memeluk pinggang Warnia dan berkata dengan gembira, Sister Warnia, kamu baik sekali. Warnia tersenyum dan berkata, jangan menggurui dan berterima kasih padaku. Ini adalah pertama kalinya saya berbohong kepada Guru Wade sejak saya mengenalnya. Saat kamu bertemu dengannya nanti, kamu harus menjelaskan kepadanya mengapa aku berbohong padanya. Nanako itu berkata sambil tersenyum, kakak, jangan khawatir, aku pasti akan menjelaskannya. Kakak saya telah banyak membantu saya. Bagaimana saya bisa membiarkan saudara perempuan saya membawa kambing hitam untuk saya? Saat dia berkata, Nanako itu berkata lagi, ngomong-ngomong, Sister Warnia, tolong bantu saya membuat janji dengan Aosue. Aku memilih Akita untuknya dari rumah dan tinggal dengan pengawal yang menyertainya. Warnia tersenyum dan berkata, itu bagus. Anda tidak tahu betapa dia menyukai Akita yang Anda berikan kepada saya. Selama saya memposting foto pria kecil itu ke lingkaran teman-temannya, dia pasti akan menyukainya dan memberikan komentar. Ya, saya akan memberitahu dia. Nanako buru-buru mengingatkan, kalau begitu kau harus memberitahunya untuk merahasiakan Emer Charlie sebelum dia datang, dan jangan mengungkapkan informasi tentang kedatanganku ke Aurous Hill padanya sebelumnya. Warnia mengangguk, jangan khawatir, aku akan memberitahunya. Pada saat ini, Charlie melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk makan malam, Claire menyapa sebelumnya, dan tidak kembali untuk makan malam-malam ini, jadi setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke villa. Elaine sudah menyiapkan beberapa hidangan saat ini, dan ketika Charlie masuk, dia berkata dengan tergesa-gesa, oh menantuku, apa yang ada di kebun sayur sudah selesai. Charlie mengangguk, sudah berakhir. Elaine buru-buru berkata, oh, ini benar-benar kerja keras untukmu. Ibu akan menyiapkan makanan, jadi kamu bisa cuci tangan dan makan. Charlie berkata, ngomong-ngomong, Bu, aku makan malam di malam hari, jadi aku tidak akan makan di rumah. Ah? Elaine bertanya sedikit heran, mengapa kamu keluar makan tiba-tiba? Ibu hampir menyiapkan makanan ini, dan saya telah memasak daging domba padang rumput untuk Anda. Sambil berbicara, Jacob berjalan ke bawah dan berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak di rumah untuk makan di malam hari. Charlie harus ikut denganku dan makan dengan orang-orang dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Bab 2573. Charlie takjub saat mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Kapan saya akan makan dengan orang tua itu? Hanya bertanya-tanya, Jacob terus mengedipkan mata padanya, dan pada saat yang sama mendesak. Oh, Charlie, kenapa kamu masih memakai celemek untuk bekerja? Kembali ke rumah dan ganti pakaianmu, kita akan terlambat. Elaine bertanya saat ini, Jacob, kamu tidak harus berbisnis di asosiasi lukis dan kaligrafi itu sepanjang waktu, mengapa kamu masih mempertemukan menantu laki-lakimu? Bagaimana orang bisa punya waktu untuk bersosialisasi dengan Anda? Yakub mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang kamu ketahui? Charlie tahu Orvel. Orvel sangat terkenal di Aurous Hill. Presiden PI dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita memberikan wajah Orvel paling banyak. Kebetulan kepemimpinan Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita akan segera berubah. Kali ini saya harus membiarkan Presiden PI menjalankan wakil presiden eksekutif untuk saya. Kalau begitu, aku akan menjadi orang kedua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Elaine berkata dengan ekspresi jijik, kamu menggunakan kaligrafi dan asosiasi lukisan itu sepanjang hari. Saya tidak melihat Anda mendapatkan 1 sen pun untuk dibawa pulang. Jacob berkata dengan nada menghina, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pada awalnya bukanlah organisasi yang mencari keuntungan. Inilah keanggunan di antara para sastrawan. Kamu tidak tahu apa-apa? Elaine mendengus dingin, Jacob, apakah aku memberimu wajah? Sudah kubilang,
Cepat dan hentikan pergaulan itu. Tetap di rumah dengan jujur di masa depan. Kecantikan yang Anda inginkan. Jacob berseru, asosiasi kaligrafi dan lukisan adalah musim semi kedua dalam karir saya. Mengapa saya harus berhenti ketika Anda mengatakan untuk berhenti? Elaine menampar meja, tidak boleh mundur, kan? Oke, saya tidak akan membiarkan Anda keluar dari pintu ini hari ini. Jika Anda berani keluar, saya akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan Anda besok. Yakub terburu-buru dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu sakit? Apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Elaine berkata dengan dingin, hentikan omong kosongku. Saya dan Anda masih pasangan resmi. Jika Anda membuat saya kesal, saya akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk menuntut Anda karena mengacau pria dan wanita. Saya melihat apakah Anda memiliki wajah di masa depan. Tetap di sana. Kamu. Jacob sedikit takut sekaligus, dan berkata dengan tergesa-gesa, Elaine, kenapa kamu melakukan ini? Saya biasanya tidak memprovokasi Anda, tetapi sesekali keluar untuk bersosialisasi. Anda harus menghadapi saya. Maksud kamu apa? Elaine berkata dengan dingin, saya tidak menentang Anda, saya hanya memberitahu Anda siapa yang memiliki keputusan akhir di antara kita berdua. Charlie buru-buru keluar saat ini dan berkata, oh Bu, ayah menyukai kaligrafi dan lukisan antik selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan peluang pengembangan di asosiasi kaligrafi dan lukisan, jadi jangan hentikan dia. Elaine berkata dengan serius, menantu laki-laki yang baik, ibu mengatakan yang sebenarnya, kakiku patah begitu lama, dan ayahmu, seorang lelaki tua, tidak peduli padaku sekalipun. Apa menurutmu dia masih punya hati nurani? Tidak hanya itu, kaki dan kakiku tidak nyaman. Saya jarang keluar setiap hari. Saya bahkan menggunakan ponsel saya untuk membeli makanan. Dia baik. Dia habis sepanjang hari tanpa tinggal di rumah. Jika aku tidak peduli padanya, mungkin aku akan menjadi lebih baik dengan rubah yang mana. Jacob tercengang dan berseru, Elaine, jangan bicara omong kosong. Ada 8 pemimpin di asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan semuanya laki-laki. Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan menjaga kalian, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi di masa depan. Charlie berkata tanpa daya, Bu, jangan akrab dengan ayah. Jika kamu bosan di rumah, biarkan ayah meluangkan waktu untuk menemani kamu setiap hari, mengajak kamu berbelanja, atau melakukan pelatihan rehabilitasi, tetapi ayah ada di sini dan benar-benar membutuhkan sedikit ruang pribadi, jadi jangan terlalu banyak ikut campur. Ketika Yakub mendengar ini, dia buru-buru berkata, itu dia. Saya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemani Anda di masa depan. Apakah ini kantor pusat? Elaine merasa sedikit lebih baik, dan berkata kepada Yakub, aku tidak akan sepengetahuanmu di hadapan menantu laki-lakiku, tapi jangan lupakan apa yang baru saja kamu katakan. Yakub dengan cepat berkata, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melupakannya. Jadi, besok saya akan mengajak Anda ke China World Shopping Mall. Anda tidak punya kesempatan untuk berbelanja selama ini. Kamu pasti lelah tinggal di rumah. Baru saat itulah Elaine tenang dan berkata, apa yang kamu katakan, ingatlah sendiri, jika kamu berani membiarkan aku terjun, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Jacob buru-buru tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menemanimu besok. Melihat Elaine sudah benar-benar tenang, Charlie mengambil kesempatan itu untuk berkata, Bu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dengan ayah dulu. Elaine mengangguk, pergi, hati-hati saat mengemudi di jalan. Jacob tidak sabar untuk berkata, Charlie, pergi dan ganti pakaianmu, aku akan menunggumu di dalam mobil. Bab 2574. Charlie menjawab, kembali ke kamar untuk berganti pakaian, dan datang ke garasi. Jacob sudah bersiap-siap dengan cemas untuk kopilot. Charlie duduk dan bertanya, Ayah, apakah kamu benar-benar akan makan malam dengan Presiden Pei malam ini? Jacob melambaikan tangannya, tidak, aku punya sesuatu yang enak dengannya. Orang ini telah mengikuti pantatku untuk menjilatku, dan aku bahkan tidak peduli padanya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu yang mana yang kamu nyanyikan? Jacob buru-buru berkata, baru saja, Bibi Making berkata di WeChat bahwa dia sepertinya demam. Kebetulan Paul melakukan perjalanan bisnis lagi. Bibi Making Anda tidak dirawat di rumah, jadi saya ingin membeli obat dengan cepat dan membeli sesuatu untuk dimakan dan diambil alih.
Charlie terkejut, dan segera bertanya, apakah Anda akan pergi ke rumah Bibi Making? Iya. Jacob mengangguk dan berseru, kau cepat-cepat mengantarku, lalu kita berdua akan sibuk. Charlie tidak banyak berpikir. Dia bahkan mengangguk dan berkata, di mana rumah Bibi Making? Sampai ketemu di sana dulu. Jacob segera menyerahkan telepon kepada Charlie dan berkata, ini lokasinya, distrik Meilun Villa. Charlie melihatnya sekilas. Lokasi ini searah dengan rumah Warnia, dan tidak terlalu jauh, jadi dia menyalakan mobil dan mengusir Jacob dari rumah. Dalam perjalanan, Jacob memerintahkan Charlie untuk membeli obat anti demam di apotek, lalu menyuruhnya mengemudi ke pintu restoran lokal yang otentik. Begitu mobil berhenti di pintu masuk restoran, Jacob buru-buru berkata, Charlie, kamu menungguku di dalam mobil. Setelah berbicara, dia tidak sabar untuk mendorong pintu ke bawah. Melihat ini, Charlie buru-buru berkata, Ayah, aku akan pergi, kamu duduk di dalam mobil dan istirahat. Begitu mendengar hal ini, Yakub berkata, kalau begitu tolong bantu saya membeli bebek siumai, dan juga acar tuk segar dan bubur millet. Charlie mengangguk, mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan memasuki restoran. Dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir saat pergi dengan membawa makanan kemasan. Orang tua itu akan pergi ke rumah Making. Tetapi Paul sekarang dalam perjalanan bisnis, dan Making harus berada di rumah sendirian, dan dia sekarang sakit lagi. Orang tua itu akan menjaganya saat ini. Apakah itu asli atau palsu, dia tidak yakin. Dalam kasus, jika sesuatu sudah diurus, mungkin sulit untuk diakhiri. Memikirkan hal ini, dia hanya mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, mengikis sedikit bubuk dengan kuncinya, dan melelehkannya ke dalam bubur millet. Diperkirakan jika Han Making meminum semangkuk bubur millet ini, sakit kepala biasa dan demam otak pasti akan baik-baik saja saat itu juga. Alasan utama Charlie melakukan ini adalah untuk mencegah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara lelaki tua itu dan dia malam ini. Dia tidak khawatir tentang karakter Han Making, tetapi dia sangat khawatir tentang konsentrasi lelaki tua itu, dan betapa bertekadnya Han Making ketika dia sakit. Jika ayah mertua tua merawatnya sambil memikirkannya, dan Han Making sakit secara fisik, dan masih agak bergantung pada Jacob secara psikologis, jika ayah mertua tua mengambil inisiatif, mungkin dia akan membiarkannya. Dia memanfaatkan kekosongan dan masuk. Meskipun Charlie juga berharap suatu hari Yakub akan menikah dengan kekasihnya, tetapi dia belum menceraikan Elaine. Jika dia benar-benar ditipu dalam pernikahan dan diketahui oleh Elaine, maka keluarganya pasti akan berang. Claire dan dirinya sendiri tidak memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, Charlie hanya bisa berharap agar Han Making segera pulih setelah meminum semangkuk bubur millet ini. Dengan cara itu, jika lelaki tua itu benar-benar menggerakkan matanya, setidaknya tidak akan ada kesempatan untuk masuk. Bab 2575. Begitu Charlie pergi dengan kaki depannya, Jacob menjadi sedikit tidak sabar dan mempercepat langkahnya. Faktanya, sejak Making mengatakan kepadanya di telepon bahwa dia akan kembali ke Cina, hatinya penuh dengan bayangannya. Setelah dia kembali ke Cina, dia menyalakan percikan api yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Dalam 2 hingga 3 dekade terakhir, momen paling membahagiakan bagi Jacob adalah saat Making kembali untuk memasak di rumah dan dia memeluknya di dapur. Namun, mentalitas Making sangat peka. Dia tahu bahwa Jacob dan Elaine tidak bercerai, jadi dia selalu memiliki perasaan yang kuat di hatinya dan tidak mau membuat kemajuan substansial dengan Jacob. Yakub sering menggaruk kepalanya untuk ini, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Meskipun dia sangat tidak berguna sepanjang hidupnya, dia setidaknya adalah pria normal. Dia telah menantikan Making selama bertahun-tahun, tidak hanya dia terobsesi dengan dia secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Oleh karena itu, dia selalu bersemangat untuk menghidupkan kembali mimpi lamanya dengan pacar cinta pertamanya, tetapi kesempatan di mana keduanya memiliki kontak paling banyak adalah di universitas untuk orang tua, jadi dia selalu dalam estrus dan berhenti dengan sopan. Namun, saat ini segalanya berbeda. Tiba-tiba Making jatuh sakit dan demam, dan tidak ada orang yang merawatnya. Yakub merasa bahwa wanita adalah yang paling rentan saat ini, dan dia juga paling membutuhkannya, dengan dukungan yang kuat.
Ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua pernah memiliki masa lalu di mana mereka berada dalam harmoni, dan sekarang mereka masih memiliki perasaan di hati mereka, dalam hal ini, suara ombak lebih mudah untuk tetap ada. Oleh karena itu, Yakub bergegas, menantikan terobosan hari ini. Adapun Elaine, dia tidak repot-repot memikirkannya, juga tidak ingin memikirkannya. Lagi pula, menurutnya, Elaine adalah penyabot dalam hidupnya. Dia tidak memiliki perasaan atau kesetiaan terhadap Elaine. Dengan bersemangat, dia berlari sampai ke pintu villa Meiking. Ini adalah villa keluarga tunggal dengan tapak kecil tetapi terlihat sangat bergaya Eropa. Jacob berdiri di depan pintu dan segera menekan bel pintu elektronik di samping pintu. Pada saat ini, Meiking di villa, terbungkus jaket tebal, mendekati pengawas keamanan di dalam pintu dengan lemah. Melihat Jacob berdiri di luar pintu, dia menekan tombol buka dan berkata, "Jacob, aku merasa sangat sakit, jadi aku tidak akan keluar untuk menerimamu. Masuklah sendiri." Jacob buru-buru berkata, "Meiking, jangan keluar, jangan sampai kamu menderita angin dan kedinginan lagi. Aku telah membawakanmu makanan, jadi aku akan membawakannya." Dengan itu, dia buru-buru membuka pintu villa, berjalan melewati halaman kecil, dan sampai ke pintu masuk villa. Ketika Meiking membuka pintu, gelombang panas menyerbu wajahnya. Yakub terkejut dan berkata, "Mengapa begitu panas di kamarmu?" Meiking membungkus jaketnya dengan erat, dan berkata dengan lemah, "Saya terlalu kedinginan, jadi saya menyalakan pemanas lantai secara maksimal, lalu menyalakan AC." Melihatnya lamban dan pucat, Jacob tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedih, "Apa yang sedang terjadi? Oke, kenapa dia tiba-tiba demam?" Meiking berkata tanpa daya, "Hei, sepertinya cuaca tahun ini terlalu lembab. Meski suhunya tidak dingin, sangat mudah membuat orang sakit." Jacob buru-buru mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan lembut Meiking, dan berkata dengan sedih, "Oh, mengapa tanganmu begitu panas? Sudahkah kamu mengukur suhu tubuhmu? Berapa banyak demam?"